Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode penugasan MPKP atau model praktik keperawatan profesional dalam keperawatan. Tapi sebelumnya, di sini ada kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Kosni Kolnea, yang kedua Misra Alfadila, Yulandari Daud, Mulia Septiarini. Langsung saja kita masuk pada topiknya. Nah, pada topik kali ini kami akan membahas mengenai definisi manajemen dan MPKP, yang kedua struktur MPKP, yang ketiga tingkatan dan spesifikasi MPKP, dan yang keempat metode penugasan MPKP. Baik, kita akan membahas mengenai yang pertama definisi. Di sini ada definisi manajemen dan definisi MPKP atau model praktik keperawatan profesional, di mana manajemen itu sendiri adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui upaya orang lain, yang fungsinya untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Ini menurut P. Siagian. Ada juga menurut Howard dan Woods tahun 1996, di mana MPKP itu merupakan suatu sistem atau struktur proses dan nilai-nilai profesional yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan yang dapat menopang pemberian asuhan tersebut. Kita masuk pada struktur MPKP, di mana yang pertama ada kepala ruangan, yang tugas pokoknya mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Dan yang kedua ada uraian tugas. Yang pertama melaksanakan fungsi perencanaan, yang tugas kedua melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan. Yang kedua ada perawat primer. Uraian tugasnya yang pertama menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif, dia secara luas dan atau secara menyeluruh. Yang kedua membuat tujuan dan rencana keperawatan. Yang ketiga melaksanakan rencana yang telah dibuat selama praktek bila diperlukan. Yang keempat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu lain maupun perawat lain. Yang kelima mengevaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Yang keenam melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontrak dengan lembaga sosial di masyarakat. Yang ketujuh membuat jadwal perjanjian klinik. Dan yang terakhir mengadakan kunjungan rumah bila perlu. Yang ketiga perawat asosiat, di mana tugas pokoknya memberikan perawatan secara langsung berdasarkan proses keperawatan dengan sentuhan kasih sayang. Yang kedua melaksanakan program medik dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga mempersiapkan klien secara fisik dan mental untuk menghadapi tindakan keperawatan dan pengobatan serta diagnostik. Yang keempat, melatih klien untuk menolong dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Yang kelima, membantu kepala ruangan dalam ketata laksanaan ruangan secara administratif. Selanjutnya, CCM atau Critical Care Manager, di mana dia bekerja sama dengan kepala ruangan dalam hal melakukan evaluasi tentang mutu asuhan keperawatan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengevaluasi mahasiswa praktik, serta membahas dan mengevaluasi tentang implementasi MPKP. Tingkatan dan spesifikasi MPKP. MPKP pemula, MPKP 1, MPKP 2, dan MPKP 3. Yang pertama, MPKP pemula. Model praktek keperawatan profesional pemula atau disebut dengan MPKP merupakan tahap awal untuk menuju model PKP. Model ini mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat pemula. Pada model ini terdapat 3 komponen utama, yaitu ketenagaan keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan, dan dokumentasi asuhan keperawatan. MPKP 1, pada model ini perawat mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat 1, dan untuk itu diperlukan penataan 3 komponen utama, yaitu ketenagaan keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan. Yang digunakan pada model ini adalah kombinasi metode keperawatan primer dan tim disebut tim primer.
MPKP 2. Pada model ini akan mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat 2. Pada ketenagaan terdapat tenaga keperawatan dengan kemampuan spesialis keperawatan yang spesifik untuk cabang ilmu tertentu. Perawat spesialis berfungsi untuk memberikan konsultasi tentang asuhan keperawatan kepada perawat primer pada area spesialisnya. MPKP 3 melalui pengembangan model PKP 3 dapat memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat 3. Pada ketenagaan terdapat tenaga perawat dengan kemampuan dokter dalam keperawatan klinik dan yang berfungsi untuk melakukan riset dan bimbingan pada perawat melakukan riset serta memanfaatkan hasil-hasil riset dalam memberikan asuhan keperawatan. Metode penugasan MPKP. Metode tim adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Kelebihannya yaitu dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif. 2. Memungkinkan pelaksanaan proses keperawatan. 3. Konflik antar staf dapat dikendalikan melalui rapat dan efektif untuk belajar. 4. Memberi kepuasan anggota tim dalam berhubungan interpersonal. Kerugiannya: 1. Ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi dan supervisi anggota tim dan harus mempunyai keterampilan yang tinggi baik sebagai perawat, pemimpin maupun perawat klinik. Kedua, keperawatan tim menimbulkan fragmentasi keperawatan bila konsepnya tidak diimplementasikan dengan total. 3. Tim membutuhkan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan sehingga komunikasi antar anggota tim terganggu. Kedua, metode fungsional. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur. Kelebihan: 1. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kedua, perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja. 3. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai kerja. Kekurangan: 1. Perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaan. Kedua, persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja. 3. Tidak memberikan kepuasan kepada pasien ataupun perawat lainnya. 4. Menurunkan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. 5. Hubungan perawat dan klien sulit terbentuk. Metode primer. Keperawatan primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengevaluasi satu atau beberapa klien dan sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang. Kelebihan: 1. Asuhan keperawatan berfokus pada kebutuhan klien. 2. Profesi lain lebih menghargai karena dapat berkonsultasi dengan perawat yang mengetahui semua tentang kliennya. Kekurangan: 1. Hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional. 2. Tidak semua perawat merasa siap untuk bertindak mandiri, memiliki akuntabilitas dan kemampuan untuk mengkaji serta merencanakan asuhan keperawatan untuk klien. Kita masuk pada metode kasus, di mana metode kasus itu merupakan metode di mana perawatnya bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio 1 perawat untuk 1 pasien dengan pemberian perawatan konstan untuk periode tertentu. Di mana kelebihannya: yang pertama, perawat lebih memahami kasus per kasus dan sistem evaluasi ada. Dan kekurangannya: yang pertama, belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab. Yang kedua, perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Ini merupakan referensi yang kami dapat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami menyadari bahwa presentasi kali ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video.